Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih diberkati Tuhan Yesus, amin. Kita masih sehat, bahkan puji Tuhan kita sudah servis AC Pak. Jadi AC 4-4-nya udah diservis, udah dingin. Tapi ya puji Tuhan gereja Rantau masih diberkati Tuhan untuk maintenance ini. Kalau Bapak Ibu masih ada berkat untuk nolong gereja kita, servis dan lain sebagainya, masih ada kotak, silahkan diisi untuk itu. Ya lumayan kemarin ada 2 yang perlu diganti spare partnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin, life led by Holy Spirit. Life led by Holy Spirit. Kita mengambil dari Yohanes 7 ayat 38. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya mengenal Tuhan Yesus, tetapi juga untuk hidup di dalam kuasa dan pimpinan Roh. Jadi ini biasanya gereja-gereja mengajarkan bahwa Bapak Ibu tidak hanya semata menerima Yesus Kristus yang mati di kayu salib sebagai penebus dosa kita, menggantikan kita dari hukuman, tapi kita juga dituntut untuk mengenal Tuhan dengan lebih. Jangan hanya meminta Tuhan mengenali hatiku, jangan hanya meminta Tuhan mengenali pikiran kita, tapi kita juga harus belajar untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Bapak Ibu, akan menjadi bahaya keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita ketika kita tidak mau mengenal Tuhan kita dengan lebih dalam lagi. Akhirnya kita nanti menjadi disesatkan. Dalam Yohanes 7 nanti yang akan kita baca ayat 38 ini, Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa. Jika kita percaya kepadanya, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Seringkali saya sampaikan begini, kalau Bapak Ibu mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hidup sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Minggu lalu saya sampaikan juga, bahkan mungkin jadi batu sandungan bagi orang lain. Kemungkinan besar Bapak Ibu belum mengenal Tuhan dengan baik. Kemungkinan besar kita belum ada membiarkan hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini adalah gambaran kehidupan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak kita membaca teks kita pagi hari ini, Yohanes pasal 7 ayat 38. Mari kita, kalau sudah ketemu, kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 7, di monitor ada, kalau bisa dibaca, kita baca bersama-sama ayat 38. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Silahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masih mendapat kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Kita masih mendapat kesempatan untuk merenungkannya bersama-sama. Kehidupan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, pertama-tama kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah pintu untuk kita masuk ke dalam kehidupan rohani. Bapak Ibu harus percaya Tuhan Yesus dulu untuk bisa masuk ke dalam kehidupan rohani. Tuhan Yesus berkata tadi bacaan kita, barang siapa percaya kepadaku. Siapa yang percaya kepadaku? Tuhan Yesus berkata bahwa di sini bukan sekedar pengakuan intelektual, bukan sekedar pengakuan yang berdasarkan pengetahuan saja, tetapi ini adalah iman yang hidup yang menghasilkan hubungan yang aktif, nyata dengan Tuhan Yesus. Jadi barang siapa percaya, pengertian percaya itu bukan saya tahu, bukan. Saya percaya bukan sekedar itu, tapi hidup yang dihasilkan oleh iman berdasarkan hubungan yang nyata dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, sejauh mana kita mengenal Tuhan, itu menjadi penting, dan itu yang akan menentukan kita bersikap ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Kata pintu
menuju kehidupan yang dipimpin oleh Roh itu dimulai pertama-tama dengan pertobatan dan penyerahan total kepada Kristus. Untuk Bapak Ibu dapat bisa masuk di dalam kehidupan yang rohani, kehidupan yang dipimpin oleh Roh, sehingga cara berpikir kita, cara bersikap kita bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau. Pertama adalah mulai dengan pertobatan. Mungkin banyak orang yang bertobat. Dia bertobat, nggak melakukan hal-hal lagi. Tapi setelah itu yang paling penting dari itu adalah penyerahan total. Total surrender kepada lead by Holy Spirit. Penyerahan penuh dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu menjadi penting. Orang bisa saja dia katakan bertobat, mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosanya, dia menerima Tuhan, tapi nggak punya penyerahan. Setiap hari mikir mau gimana, mau ngapain, mau apa, tidak berserah dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah ada aliran roh yang mengalir dalam hidup kita. Tanpa penyerahan hidup nggak mungkin ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika saya pernah sharing juga tentang tahta hati. Kalau kita melihat tahta hati, hati kita itu di dalamnya digambarkan ada kursi. Kalau di kursi, tahta hati kita itu yang bertahta adalah ego kita, pikiran kita, keinginan kita, kemauan kita, maka hidup kita itu sebenarnya kacau balau. Tapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu hadapi, kita nggak akan pernah. Kemarin nyanyi itu bagus ya, lagu kemarin ibadah kita Yesus Setia itu. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita mengalami pergumulan, berkali-kali kita dihantam banyak hal dari berbagai sisi. Tapi kalau orang yang hidupnya sudah di dalam pertobatan dan mengalami penyerahan, melakukan penyerahan total, dia akan selalu berkata, Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu, kita boleh jatuh, tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Orang Kristen mungkin bisa tersandung, tapi dia nggak akan pernah tertelungkup. Maka itu datanglah kepada Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Nggak ada cara lain. Bapak Ibu mau hidup diberkati secara rohani, mau hidup diberkati secara fisik. Tadi Ko Andi bilang dia diberkati secara rohani, dia diberkati secara fisik ya, diberkati dengan berbagai hal. Tapi untuk benar-benar mengalami berkat Tuhan yang penuh sukacita itu melalui Tuhan Yesus. Maka di Yohanes 15 dia berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, nggak ada jalan lain, hanya Tuhan Yesus. Secara teologis ini menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya menunjukkan jalan kepada Bapa, ya kan? Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Jadi bukan Tuhan Yesus yang memberitahu. Seperti saya hanya menunjukkan jalan, menunjukkan cara bagaimana Bapak Ibu hidup di dalam kerohanian. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Artinya gini, Bapak Ibu nggak bisa masuk surga, Bapak Ibu nggak bisa mengenal Allah, Bapak Ibu nggak bisa hidup di dalam kerohanian, Bapak Ibu tidak akan bisa mengalami berkat-berkat rohani di luar Yesus. Hanya melalui Yesus. Itu yang akan terjadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan.
Dalam konteks ini Yohanes mengatakan jalan juga berbicara tentang relasi yang intim dengan Tuhan. Seberapa intim Bapak Ibu memiliki hubungan dengan Tuhan? Apakah hati kita terpaut dengan Tuhan? Mazmur Daud mengatakan, orang yang diberkati Tuhan itu adalah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika dia duduk, ketika dia berjalan, ketika dia tidur. Firman Tuhan gak pernah lepas dari pikirannya. Tuhan Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan kebenaran, tetapi dia itu sendiri adalah kebenaran. Tuhan Yesus tidak hanya memberitahukan pengetahuan yang benar, tapi dia sendiri adalah kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita membiarkan dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam firman-Nya, maka kebenaran firman Tuhan akan disingkapkan di dalam kita. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Bapak Ibu tahu orang merdeka itu gimana? Orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang sudah tidak peduli lagi tentang dirinya. Orang mau hina, orang mau caci, orang mau remehkan, orang mau banding, mau apa, dia nggak peduli. Selama Tuhan masih bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, orang yang sudah benar-benar mengetahui kebenaran hidupnya merdeka dari dunia ini. Pengertiannya gini, dia nggak perlu konfirmasi atau afirmasi dari orang lain. Dia nggak perlu pengakuan orang lain. Oh, orang ini hebat, oh, orang ini luar biasa, oh, orang ini pinter. Nggak perlu, ya kawan diri. Orang lain nggak perlu. Itu orang yang benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan itu bisa diraih berdasarkan kebenaran yang dia terima dari firman Tuhan. Dan hidup, kata Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Makanya di waktu yang lain dalam kitab Yohanes dia berkata, akulah roti. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada malam terakhir ketika dia makan bersama-sama murid-murid, dia memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bapak Ibu, kehidupan tidak akan pernah ada di luar Tuhan Yesus. Bapak Ibu nggak percaya pada Tuhan Yesus, tetap hidup. Adam dan Hawa melanggar titah Tuhan, mendengarkan bujukan iblis, dan dia tetap hidup. Padahal firman Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu kamu mati. Nah, mati di sini adalah mati secara rohani. Dia tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Ketika dia menerima Yesus Kristus, dia menerima kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus sebelum dia naik, ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia menghembuskan kembali rohnya ke dalam manusia, diwakili oleh murid-murid ketika dia berkata, terimalah Roh Kudus. Kita dihidupkan kembali. Zoe, Bapak Ibu, bukan sekedar bios. Hidup di mana ada nafas Tuhan di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus berkata akhirnya, kalau kamu mau berdoa, sebutlah Dia Bapa kami yang di surga. Suatu kali Gus Dur pernah ngomong, almarhum presiden kita, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen. Kalau orang Islam harus pakai toa, harus pakai loudspeaker manggil-manggil Tuhannya. Makanya di masjid itu toanya itu besar-besar. Kadang-kadang kanan kiri di rumah kami, karena yang punya masjid itu Menteri Agama, jadi speakernya 4 penjuru mata angin dan kencang sekali suaranya. Karena Tuhannya memang jauh. Ada lagi yang lumayan dekat sih gitu, orang Hindu. Orang Hindu itu manggil Tuhannya, penciptanya itu Om. Om Santi Om. Tapi Gus Dur bilang, orang Kristen yang paling dekat sama Tuhan, apa dia manggilnya Bapak Ibu? Bapak. Bapak itu menggambarkan hubungan yang intim
antara kita dengan Tuhan. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu punya gambaran, saudara punya gambaran tentang ayah yang buruk. Tapi biasanya ayah itu baik. Cuma sering salah dimengertikan oleh anaknya. Ya Seraya, Kiki ya. Kadang-kadang sering disalah mengertikan. Karena anak-anak maunya hidup dengan caranya, masanya dia, dan orang tuanya mengerti cara berpikir pada masa itu. Sementara orang tua sering terjebak di masa lalunya. Sehingga akhirnya nggak maju-maju. Anaknya nggak maju karena ditarik-tarik terus sama orang tuanya. Orang tuanya nggak maju-maju karena hidupnya di masa lalu. Dulu saya tuh begini, dulu saya tuh begitu, dulu saya hebat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sekali lagi berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak menunjukkan jalan, tapi dia jalannya. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan. Pak Bernardi percaya Tuhan Yesus? Amin. Dialah jalan. Orang bilang banyak jalan menuju Roma, betul Bapak Ibu. Banyak jalan menuju Cina, betul Bapak Ibu. Banyak jalan mau kemana-mana, banyak jalan. Mau ke Bali, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik kereta, banyak jalan. Tapi masuk surga cuma satu. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan. Dan jalannya bukan jalan yang salah, adalah jalan yang benar. Dan bukan sekedar jalan yang benar saja, Yesus sendiri kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus, nggak akan pernah salah. Orang Islam nggak sadar kalau dia tahu Tuhan Yesus itu dikatakan Isa Al-Masih itu adalah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Orang Islam kalau ikutin Isa Al-Masih pasti masuk surga. Tapi masalah dia nggak mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya jalan hidup kita itu menjadi penting. Bapak Ibu harus kerja betul. Kerjalah set. Kalau Nabi Muhammad bilang ini, bekerjalah seolah-olah kamu akan berumur 1000 tahun. Tapi beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kerja boleh sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan berpikir Bapak Ibu mau jadi kaya tapi nggak mau kerja. Ya. Pak Jul kalau nggak kerja nggak jadi kaya ya Pak Jul ya. Kayak hati, kayak pikiran. Orang yang nggak mau kerja nggak akan kaya. Tetapi untuk jadi kaya itu bukan karena kita kerja sungguh-sungguh, itu berkat Tuhan. Cuma Tuhan nggak akan pernah memberkati Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak mau kerja. Membangun hidup atas dasar kebenaran Kristus ini penting banget. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan pegangan, jadikan firman Tuhan penuntun kita. Mazmur mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan jalan dan terang bagi jalan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini gelap. Bukan Indonesia aja yang gelap, tapi dunia ini gelap, dilingkupi oleh kuasa dosa. Sehingga semua orang yang hidup di dalam dunia ini, dia hidup di bawah pengaruh dosa. Makanya Bapak Ibu, anak kecil aja, anak saya 4 laki-laki semua nggak pernah dari kecil diajarin bohong sama mamanya. Malah kecil-kecil belum bisa apa-apa udah diajarin berdoa, diajarin baca Alkitab. Tapi udah gede bisa mengatakan hal yang tidak benar ya. Nggak pernah diajarin. Anak Bapak Ibu juga, kita juga nggak pernah diajarin orang tua kita. Ya Bu Rita ya, nggak pernah diajarin sama orang tua kita bohong. Tapi kita bisa bohong. Kenapa? Karena dosa melingkupi dunia ini. Orang yang hidup di dalamnya kena pengaruh dan ada bibit itu. Tapi ketika firman Tuhan hidup di dalam kita dan kebenaran itu menjadi penuntun kita, kita bisa seperti yang Tuhan Yesus bilang, daging lemah, roh penurut.
roh kita bisa kita buat menuruti kehendak-kehendak Tuhan. Daging boleh lemah, tapi roh kita gunakan untuk menuruti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Yohanes 14 ini yang kita tadi ayat 6 bukan hanya menyatakan hal teologis, tapi juga tantangan bagi setiap kita untuk hidup dalam kebenaran, berjalan di dalam bersama Kristus dan membawa hidup ke dalam dunia. Jadi kemarin saya juga udah sampaikan, kalau Bapak Ibu sudah diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Setiap kita ditugaskan oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, sesuai dengan apa yang kita punya. Tuhan Yesus suatu kali Musa dipanggil untuk menghadap Firaun membebaskan bangsa Israel. Musa bilang, saya nggak pandai Tuhan, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa segala macam. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Cuma tongkat Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita merasa nggak berarti. Pasari mungkin merasa nggak punya apa-apa. Ria mungkin merasa, aduh saya nggak kecil, saya hina. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Itu bisa kamu pakai untuk memberkati orang lain. Apalagi kalau banyak harta, banyak duit, banyak kepintaran, masih kuat kayak saya ini, masih gagah, kayak Ko Andi masih sehat katanya. Pergunakan untuk memberkati orang lain. Di gereja Nazaren makanya ada namanya pelayanan Nazaren Compassion, Nazaren Compassion. Pelayanan peduli kepada setiap orang. 2 kali yang saya tahu di kampus Jogja kita datang, orang-orang sudah pensiun, orang-orang sudah tua. Tapi dia punya kemampuan, punya kebiasaan untuk menolong, dan dia menolong. Jadi tukang. Bapak Ibu nggak perlu di gereja ini, Bapak Ibu bisa apa? Nyapu. Saya senang jemaat ya kalau udah selesai ibadah kadang-kadang menyusunin bangku, jaga kebersihan ya. Kita sama-sama. Apa yang Bapak bisa, Ibu bisa pakai itu, gunakan bagi orang lain juga. Jangan melihat saya kurang, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya udah tua, saya sakit-sakitan, saya begini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Gak bisa ngomong, senyum aja lah. Tante Sun senyum, pakai masker jadi senyumnya gak kelihatan. Senyum aja pagi-pagi itu orang udah seneng melihat senyum kita. Saya pernah cerita kan, di tempat kerja saya orang pertama yang sering setiap pagi selalu bilang, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Tapi kalau saya nggak masuk ketahuan gitu. Bayan kemana pagi-pagi kok nggak ada bilang Shalom sama pagi. Kadang-kadang cuma bilang gini, karena tempat kerja saya karena gedungnya satu lantai itu dibagi 2, wing kanan, wing kiri. Saya di wing kanan. Kadang-kadang saya suka masuk ke wing kiri. Wing kiri itu kebanyakan ibu-ibu. Jadi kalau saya datang ke sana, halo selamat siang ibu-ibu cantik gitu. Kita memberkati orang. Orang seneng dibilang cantik. Betul nggak? Meti seneng nggak kalau dibilang cantik? Kalau nggak seneng mau, nggak waras itu orang. Kita dibilang cantik, dibilang ganteng ya Kiki ya, pasti seneng. Pasti seneng. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, apa yang ada padamu? Roh Kudus memberi hidup dan mengalirkannya di sekeliling kita. Salah dialirkan, dengar, katakan. Dari dalam hatinya Tuhan Yesus bilang akan mengalir aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah simbol dari Roh Kudus yang tidak hanya tinggal di dalam diri kita, tetapi juga mengalir keluar untuk memberkati orang lain. Jangan hanya menikmati berkat sendirian. Ada ilustrasi ya kan, Bapak Ibu, itu kayak pipa. Pipa itu kalau dia mampet, pipa itu kalau ujungnya ditutup terus kita isi air, airnya mandek. Lama-lama apa Bapak Ibu? Pipanya lumutan dalamnya. Tapi kalau pipa itu nggak disumbat ujungnya, airnya mengalir terus, nggak akan pernah ada lumut di dalam pipa itu, karena airnya mengalir. Hidup kita kenapa jalan sendiri? Jalan ya Kak ya?
Ini adalah simbol dari kehadiran Roh Kudus yang tidak hanya tinggal di dalam diri kita, tetapi mengalir keluar. Hidup yang dipimpin oleh Roh bukanlah hidup yang statis, tapi dinamis, membasahi dan menyegarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berjanji. God has promised to provide our need. Tuhan berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Tugas kita adalah memperhatikan orang lain. Saya yakin di ruangan ini nggak ada orang yang nggak makan sehari minimal 2 kali. Sekalipun masih bisa makan. Bapak Ibu Saudara yang tugas kita adalah memberkati orang lain. Jangan pernah mikirin diri kita, karena Tuhan menjamin kebutuhan keperluan kita. Matius 5 Tuhan bilang, lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan berkati. Lihat bunga bakung di ladang yang tidak meminta, tapi lebih indah dari pakaian Salomo. Apalagi kamu pada Tuhan. Burung pipit yang harganya berapa sih? Sedinar ya? Seperak, seduit. Tuhan perhatikan. Apalagi Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang kita? Karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita harusnya dialirkan agar memberkati banyak orang. Hidup kita menjadi berkat, ya harus dikeluarkan. Tapi kalau kita biarin aja, rohnya mandek. Hidup yang dipimpin Roh Kudus bukanlah hidup yang statis, tapi dinamis, Bapak Ibu. Hidup yang membasahi kehidupan di sekeliling kita dan memberikan penyegaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh itu adalah di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang kita percaya, yang memimpin, menghibur, mengarahkan umat percaya. Yohanes 16 ayat 13, di mana Roh Kudus akan menuntun kita, mengingatkan kita semua hal yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan kelihatan dari buahnya. Pertanyaannya, buah apa yang ada pada Bapak Ibu? Galatia 5 ayat 22. Buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan. Pertanyaan, ada nggak pada diri Bapak Ibu? Do you have fruit of spirit? Punya nggak? Kalau nggak punya Bapak Ibu, tolong kembali mulai biarkan Roh Tuhan memimpin hidup kita. Orang yang nggak sabaran, di sini sabaran semua ya. Cuma kadang-kadang Pak lama banget buat banyak, cepetan dong gitu. Tapi rata-rata sabaran semua orang. Orang yang sabaran dalam menjalani hari-harinya, berarti ada Roh Tuhan di dalam hidup. Hidup itu harus dinamis, bukan statis Bapak Ibu. Jadi kita harus terus tumbuh dan tumbuh. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Bu Yanti. Gereja Reform itu punya logo itu Reformada es Reformata. Gereja itu berkembang terus menerus, mengalami pembaharuan terus menerus. Tapi ngomongannya doang Gereja Reform itu sampai sekarang yang dipegang tetap aja ajaran Calvin. Seharusnya gereja berkembang, setiap tahun, setiap masa, setiap era akan muncul orang-orang hebat dalam dunia teologi ya. Enggak, kalau orang muncul belakangan dibilang sesat, orang muncul belakangan dibilang nggak bener. Tagline gerejanya itu harus diganti seharusnya. We trust in Calvin. Seharusnya gereja Reform kayak gitu. Jadi percaya sama Calvin aja. Gereja itu berkembang terus-menerus maju. Pengetahuan, pemahaman kita tentang Tuhan beda. Saya mempercayai Tuhan Yesus 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dengan Tuhan Yesus yang saya percaya hari ini memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda. Kita harus berkembang, harus bertumbuh Bapak Ibu. Gak bisa di dalam pengetahuan akan firman Tuhan mandek di situ saja. Firman Tuhan tetap sama, tapi kalau dibaca tiap hari, terus menerus, diulang-ulang, akan memiliki pengertian yang terus baru setiap hari.
Karena berkat Tuhan itu selalu baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi kita penghiburan dalam penderitaan. Ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Dia akan menuntun kita di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah, kita akan dituntun. Kalau bahasa ininya diberi hikmat. Hikmat itu bukan kepintaran, tapi hikmat itu adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan tuntunan Tuhan terhadap sesuatu masalah atau suatu persoalan. Itu namanya hikmat. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, Bapak, Ibu gak akan pernah bisa bikin mukjizat kalau belum pernah menginjil. Kita akan bisa melakukan mukjizat, membuat tanda-tanda nyata, membuat perkara-perkara luar biasa ketika kita mau pergi menginjil. Kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, pergi ke gereja, ikut ibadah, pulang, ntar siang ikut gereja lagi, pulang, ntar malam ke gereja lagi, besok begitu terus menerus berulang-ulang, tapi gak pernah menjadi saksi, Bapak Ibu gak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Gak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya menghasilkan buah dan berdampak. Sudahkah Bapak Ibu menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain? Sudahkah melalui hidup kita mengalir aliran-aliran air yang menyegarkan? Ketika orang kita datang di tengah-tengah kumpulan, orang senang, tapi kita datang orang ngejauh, periksa Bapak Ibu, apakah ada roh Tuhan di dalam kita? Seharusnya dimanapun kita berada, kita disenangin orang. Bukan karena kita, tapi karena roh Tuhan ada di dalam kita dan hidup kita dipimpin oleh roh itu. Orang yang hidup dalam roh tidak menyimpan berkat hanya untuk dirinya sendiri, tapi justru dia bagikan. Di Amsal dikatakan, ada orang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada orang menyimpan, mengumpulkannya, tapi tambah susah. Tuhan Yesus suatu kali ngasih ilustrasi, ada orang kaya, hartanya banyak, sampai dia bingung, aduh lumbung-lumbungku udah penuh, gimana lagi nih mau nyimpan nih. Dia bikin lagi gudang untuk menyimpan kekayaannya. Terus Tuhan Yesus bilang, tapi tadi tiba-tiba malam ini dia mati. Apa gunanya semuanya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagikan berkat. Apa yang Bapak Ibu punya, gak harus selalu materi. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Tuhan gak bilang kamu harus pandai bicara seperti Harun, kamu harus berani seperti Petrus. Tuhan gak bilang gitu. Tapi apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Suatu kali ada cerita seorang ibu udah tua sekali, 70 lebih umurnya. Dia udah gak bisa apa-apa, bahkan kalau jalan pun harus pakai walker kayak Tante Su gitu. Tapi dia rindu memberkati banyak orang. Lalu tugasnya apa? Pada zaman dulu belum ada handphone, zaman dulu adanya telepon. Bapak Ibu, telepon rumah. Jadi tiap pagi kerjanya nelfonin orang, teman-temannya di gereja, nanyain gimana kabarnya, how are you, bagaimana ada yang perlu didoakan. Cuma itu dia bisa lakukan setiap hari. Bapak Ibu, apa yang ada pada Bapak Ibu? Apa yang ada pada Ibu Rita? Apa yang ada pada Meti? Bagi-bagi, jangan dua-dua aja ceritanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan mengalir aliran air hidup, menghidupkan orang lain, menjadi jawaban atas kekeringan rohani di sekelilingnya. Karena kami terinspirasi dari TikTok, jadi sama Bu Yanti saya kalau belanja kadang-kadang nggak mau nawar, karena Bu Yanti selalu bilang bisa jadi kita jadi jawaban doa bagi pedagang. Jadi Bapak Ibu kalau belanja jangan nawar mati-matian kayak tantenya kita ya. Udah tawar mati-matian gak jadi beli. Bu Yanti kalau pergi sama teman-temannya rombongan ke Bogor atau kemana, ada temennya nawar kerjaannya.
Coba ini, coba itu, belinya enggak gitu. Bapak Ibu, orang dagang itu perlu duit. Bapak Ibu ke mall, Andi kalau ke mall beli baju nawar nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah beli. Jul kalau ke Alfamart beli Aqua nawar nggak pernah nawar. Tapi coba kalau pergi ke pasar, beli cendol aja 15.000, mahal banget bang, 10 lah, 5.000 lah gitu. Padahal dia dagangan itu untuk hidup, buat makan dia, bukan buat kaya. Orang di mall itu dagangan buat kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Pak Ian kerja jadi pendeta apa kerja buat makan, biar anaknya bisa hidup, bisa makan, bisa sekolah, nggak ngemis-ngemis jadi pendeta, nggak mempermalukan nama Tuhan. Tapi ada orang salah sangka Pak Ian nyari kaya, nggak punya iman. Punya iman Bapak Ibu, saya punya iman. Kalau nggak punya iman, gereja ini udah nggak ada Pak Ian di sini. Punya iman, gereja ini suatu saat nanti akan punya jemaat yang banyak. Apalagi di sini ada Jessica, ada Rebecca yang nolong kita. Suatu saat nanti kita akan punya gereja yang luar biasa. Tapi dimulai dari Bapak Ibu jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi masyarakat. Pak Ian, saya nggak punya apa-apa, apa yang ada padamu? Jadi orang yang bisa memberikan kata-kata hiburan aja udah jadi berkat loh Bapak Ibu. Udah jadi berkat. Ini kebanyakan orang melihat orang lain malah dijutekin, dicela, di segala macam. Tapi kita jadi berkat, mulut kita bisa dipakai, tangan kita bisa dipakai, apapun yang Bapak Ibu ada bisa dipakai. Apalagi kalau punya harta. Apalagi kalau punya harta. Ya Andi rumahnya banyak banget. Bagilah gitu, kasih gitu, kos, numpang gitu. Bisa para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam kita seharusnya tidak dibiarkan diam, tapi kita berdayakan agar kita bisa pergi menjadi saksinya Tuhan. Bahwa orang-orang yang benar-benar mau belajar tentang firman Tuhan, apalagi orang yang belum percaya, kayak Uni Emi, mana Uni Emi gak datang lagi, gak mendapatkan apa yang diharapkan kan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa ini yang sering orang cari, dunamis. Orang sering cari kuasa. Padahal sebenarnya ketika dikatakan kamu akan menerima kuasa, itu kekuatan, kemampuan bagi kita untuk pergi memberitakan Injil, menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang semangat hidupnya di dalam pemberitaan firman Tuhan, umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Makanya Bapak Ibu kalau umur panjang, semangat. Dalam perjanjian lama kuasa Tuhan turun dalam bentuk mujizat, api atau badai. Tapi di dalam perjanjian baru kuasa Tuhan hadir melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Dan itu mengalir keluar menjadi berkat. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, ini merujuk bahwa peristiwa Pantekosta di mana murid-murid ketika menerima Roh Kudus, mereka menjadi orang yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Kisah Rasul 1 ayat 8 ini sebenarnya membentuk struktur naratif kisah para rasul, di mana ini menjadi pola dasar untuk penyebaran Injil secara bertahap dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi. Ujung bumi pada masa itu adalah Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ketika ada Roh Tuhan di dalam kita, maka kita akan mengalami pembaharuan, dan pembaharuan akan menguatkan kita untuk hidup menjadi berkat.
Hidup dalam kuasa Roh Kudus, menjadi saksi dimanapun kita berada, terlibat di dalam misi yang dimulai dari gereja lokal hingga global. Sekali lagi, ini bukan inspirasi, tapi ini perintah langsung dari Tuhan Yesus, bahwa setiap orang percaya adalah utusan yang diberi kuasa untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tadi dunia ini gelap, bukan Indonesia aja yang gelap, dunia ini gelap. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang. Kita harus berfungsi sebagai terang, Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara kita justru tambah gelap dunia ini. Jadilah berkat. Jadilah saksi. Jadilah sumber sukacita ketika kita ada di mana. Saya ulangi lagi, sekali lagi, menjadi berkat bukan soal saya punya apa, tapi soal ada apa padamu. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan luar biasa, amin. Ini yang datang sini bajunya bagus-bagus, kan itu diberkati Tuhan. Tapi kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadilah berkat. Apakah kita benar-benar hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus? Ini menjadi perenungan kita, menjadi pertanyaan kita. Apakah hidup kita menunjukkan tanda-tanda kita dipenuhi Roh Kudus? Tadi paling tidak, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Menjadi berkat tidak selalu bagi-bagi duit. Menjadi berkat tidak selalu bagi-bagi makanan. Tapi apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Mari kita lihat, Bapak Ibu, apakah hidup kita menjadi sumber air hidup yang mengalir kepada orang lain, membasahi orang lain, memberikan kesegaran di sekitar kita. Itu menjadi perenungan, pertanyaan bagi kita. Akhirnya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang berlimpah, hidup yang berdampak, dan hidup yang menjadi saluran berkat. Hidup yang berlimpah ini bukan berlimpah-limpah diberkati saja, tapi hidup yang berlimpah dengan syukur. Hidup yang berlimpah dengan puji-pujian. Bapak Ibu, enaknya orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dikatakan Tuhan memberkati anak-anaknya ketika ia sedang tidur. Makanya tiap pagi saya cek rekening saya gitu, ada berkat gak gitu, karena saya punya iman. Ketika saya tidur, Tuhan memberkati saya. Enggak, Bapak Ibu, canda. Mari percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Buka hati, Bapak Ibu. Biarkan Roh Tuhan dan izinkan Dia mengalir melalui hidup kita kepada orang lain, menjadi berkat. Jangan maunya diberkati aja, tapi jadilah berkat. Ketika kita jadi berkat, hidup kita akan dilimpahi dengan berkat, nggak habis-habisnya. Kemarin ada salah satu artis cerita gini, heran ya kan, dulu saya tuh pokoknya apa aja buat saya simpen, buat keperluan saya mikirin buat kehidupan saya mikirin buat rencana-rencana saya dan lain sebagainya. Tapi makin susah, makin seret katanya rezekinya. Tapi ketika saya akhirnya memutuskan, udahlah, ada dapat job, terus terima uangnya dibagi-bagi, saya pegang hanya secukupnya untuk bisa saya makan. Katanya artis ini bilang, justru malah saya terus diberkati, makin banyak job, makin banyak job. Bapak Ibu, kalau mau diberkati, jadilah berkat. Jadilah berkat. Jangan biarkan hatimu kering, tapi biarlah air hidup itu mengalir hari ini melalui kehidupan kita dan seterusnya. Bapak Ibu, sekali-sekali coba deh simpan air dalam botol. Biarin, tutup botolnya, biarin. Itu 2 bulan, 3 bulan air itu habis. Bau kering. Bukan bau, itu prosesnya bau. Tapi lama-lama airnya kering, habis. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Ada berkat Tuhan kasih, kita simpan, lama-lama mengering.
Tapi ketika kita belajar untuk memberkati banyak orang, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, justru itu akan terus bertambah. Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh Roh. Mau nggak Bapak Ibu membiarkan roh Tuhan memimpin kita dan mengalir keluar melalui kita menjadi berkat bagi banyak orang? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami pagi hari ini.